Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lurna dan bagian Gilja Pemontro teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita ada waktu untuk live singkat Bang. Jadi teman-teman, tahun 2024 adalah tahun dimana kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilu, baik dari kepala negara atau presiden sampai ke pejabat-pejabat legislatif bawahan seperti lurah dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali yang bertanya, siapa sih yang kira-kira menjadi presiden? Tentunya kita tidak bisa mengatakannya secara gamblang ya teman-teman, karena kita juga menghormati setiap insan manusia atau setiap warga negara itu memiliki pilihannya masing-masing, dan mereka pasti memiliki dasar kenapa kok memilih pilihan tersebut, dan mereka pasti juga menginginkan yang terbaik untuk Indonesia yang lebih maju. Di sini kita akan menggunakan perhitungan Jawa untuk memprediksi siapa sih yang kira-kira akan jadi presiden di tahun 2024 ini sampai periode 5 tahun ke depan. Di sini ada 3 calon ya teman-teman. Yang pertama, Bapak Anies Baswedan dengan wakilnya Bapak Muhaimin Iskandar, nomor coblos 1. Dan kemudian yang kedua ada Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Mas Gibran Rakabuming. Dan yang nomor 3 ada Bapak Ganjar Pranowo dengan wakilnya yaitu Bapak Mahfud MD. Dari ketiga calon ini teman-teman, kita akan mencari kira-kira siapa sih yang menjadi presiden periode tahun 2024 ke depan. Kita menggunakan perhitungan Jawa. Sekali lagi saya tegaskan, kita menggunakan perhitungan Jawa ya teman-teman, karena sudah kami katakan bahwasanya saya sama Mbak Gendul ini terbatas sekali untuk ilmu-ilmu keagamaan, apalagi kita ini orang Jawa dan kita menggunakan perhitungan Jawa ini peninggalan dari nenek moyang. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, selalu kita merasakan ketakutan karena di dalam persaingan pasangan antar pasangan bisa kita baca selalu mereka ada hal-hal yang panas atau tidak kompromi. Kita bisa lihat di waktu perdebatan dari presiden dan wakil presiden. Lebih-lebih kita tahu pada saat debatnya para wakil-wakil kita, terutama kepada Mas Gibran bersama wakil-wakil yang lain, dari wakil dari Pak Anies, wakil dari Pak Prabowo, dan wakil daripada Pak Ganjar, sehingga perdebatan daripada wakil presiden kita atau calon wakil presiden kita membuatkan hal-hal yang viral sekali ya. Karena prediksi dari masyarakat luas bahwa Mas Gibran dimungkinkan atau diramal mereka akan gelagapan, atau diramal mereka pasti sulit untuk menjawab, karena kita tahu bila Mas Gibran seorang pendiam dan mereka enggan untuk mengeluarkan kata-kata yang banyak, dapat dikatakan mereka seorang pendiam. Dari itu, dari teman-teman dan saudara-saudara kita khawatir sekali bahwa disitulah nanti Mas Gibran akan kelihatan bahwa Mas Gibran pasti tidak bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Tapi kemudian setelah diadakan debat dan acara secara berlangsung, kita sangat terkejut sekali, ternyata Mas Gibran juga bisa menandingi kepada kedua belah pihak lawannya, dari Pak Muhaimin bersama Pak Mahfud. Kita tahu bahwa Pak Muhaimin itu bukan sembarangan orang, mereka juga orang yang terpilih daripada kaum agamis. Artinya Pak Muhaimin juga orang intelektual, mereka juga paham tentang agama. Yang jelas orang apabila paham dengan Quran, paham dengan agama, tentu mereka pengalamannya pasti luas sekali, sehingga dapat dikatakan Pak Muhaimin juga orang yang gaduh
dan mereka sudah berpengalaman bergerak di bidang partai. Otomatis Pak Muhaimin juga pengalamannya di partai sangat banyak sekali, sehingga Pak Muhaimin tidak mungkin akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Iya. Kemudian kita lihat bahwa di sebelah kanannya yaitu wakil daripada Bapak kita, Bapak Ganjar, yaitu Bapak Mahfud. Mereka jelas-jelas paham sekali tentang hukum karena mereka setiap harinya mengelola, mengatur, membicarakan tentang hukum. Padahal hukum itu sulit sekali. Tidak semua orang bisa mengetahui tentang hukum negara, pasal-pasal, undang-undang. Pak Mahfud memang benar-benar orang yang memang andalan sekali di bidang hukum. Dan keahliannya, pendidikannya, dan pekerjaannya, skillnya Pak Mahfud sama sekali tidak diragukan oleh masyarakat luas. Dan kita juga mengakui atas kemampuan daripada Pak Mahfud yang mereka pengalamannya benar-benar jatuh sekali, dan mereka apabila menerangkan sesuatu dengan gamblang, cetok, jelas, dan masuk akal. Sehingga untuk Mas Gibran pada saat itu saya juga khawatir tidak akan bisa untuk menyimbangi dengan kedua musuhnya, kedua lawannya di antara Pak Muhaimin bersama Pak Mahfud. Karena walaupun Mas Gibran pernah menjadi gubernur, namun belum lama sekali mereka mengatur masyarakat menjadikan gubernur, sehingga masih kalah dengan Pak Muhaimin dan masih kalah dengan Pak Mahfud. Sehingga ramalan-ramalan, prediksi-prediksi dari masyarakat luas pada saat debat itu sungguh-sungguh di masyarakat kita, di perkampungan saya pun juga ramai sekali bahwa ada yang menancapkan yaitu seperti bentuk layar tancap seperti film saja, sehingga banyak sekali yang menonton. Bahkan di setiap rumah mereka tidak pergi, hanya menonton acara debat wakil presiden. Sehingga kalau dipikir-pikir di antaranya debatnya presiden dan debatnya wakil presiden justru kebalik. Yang mestinya yang viral harus debat presidennya, tapi di sini tidak. Pada saat terjadinya itu debat wakil presiden yang menjadikan booming, menjadikan viral, menjadi orang penasaran. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang menyaksikan, dan tebakan-tebakan daripada orang-orang tercengang sekali. Ternyata Mas Gibran juga mampu untuk menandingi daripada 3 wakil presiden, dari Bapak Muhaimin kemudian Pak Mahfud. Sehingga kita juga merasa puas dan senang. Ternyata walaupun sebagai anak muda, mereka pun juga mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan Mas Gibran juga bisa menjawab secara akurat. Karena kita tahu setidaknya Mas Gibran juga kuliah, setidaknya juga punya bahan-bahan yang bisa diaturkan kepada kita semua. Sehingga disinilah kita netral saja, sehingga kita tidak menyanjung siapapun yang ada di sini, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar bersama Bapak Anies Baswedan, termasuk wakilnya yaitu Bapak Mahfud, Bapak Gibran bersama Bapak Muhaimin. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang diusung itu tidak sembarangan orang. Misalkan dari PDIP mengusung yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD, karena Bapak Ganjar ya orang-orang terpilih karena mereka juga punya kemampuan yang dasar dan mereka punya pengalaman di partai. Terus bicaranya juga lancar sekali, sehingga dan mereka bisa dinilai bahwa Pak Ganjar juga royal bermasyarakat, dia dekat dengan masyarakat kecil, sehingga juga baik sekali atas aktor daripada Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar juga layak saja diusung sebagai calon presiden. Kemudian wakilnya juga demikian Pak Mahfud, sehingga seorang Bu Megawati memilih pada Bapak Mahfud juga tidak salah, karena Pak Mahfud juga merupakan orang-orang yang pandai sekali